warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizal Abdillah SPCMA di channel Rizal Abdillah Tube HD. Jangan lupa selalu klik tombol like and subscribe ya. Oke, pada kali ini kita akan mengkaji kembali tentang salah satu teori yang terbesar dalam filsafat, yaitu teori rasionalisme yang digagas oleh René Descartes, atau dibacanya Descartes ya, agak susah ini ejaan Prancis ya. Jadi Descartes ya, kalau susah menyebutkan ya udahlah Descartes gitu aja ya, karena kita orang Indonesia. Minggu lalu saya sempat menyinggung tentang betapa pentingnya konsep Descartes ini dalam perkembangan filsafat manusia, khususnya teori yang berkaitan dengan jiwa dan tubuh. Karena penekanan dari teori Descartes ini adalah ya akal pikiran kita. Jadi mengapa ada Guillaume Descartes yang terkenal itu, cogito ergo sum. Karena saya ragu, kemudian saya berpikir, maka ya saya ada. Nah, karena saya ada ini, maka Tuhan, Allah ada, kan gitu. Dan orang lain pun ada. Jadi keberadaan ini karena konsep berpikir kita ya, karena pikiran kita, karena kita mau berpikir secara logis. Nah, itu utamanya yang digagas oleh Descartes ya. Karena Descartes ini lebih mengedepankan akal rasio daripada konsep fisik dan jiwa itu sendiri, roh itu sendiri. Meskipun nanti ada kaitan antara roh dan dan fisik, ada keterkaitan antara jiwa dan tubuh. Nah, makanya minggu lalu saya sempat menyinggung tentang metode keraguan. Tadi ya, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Jadi membuat pikiran kita menjadi lebih pasti daripada materi yang kita lihat. Dan pikiran pasti ya lebih pasti, lebih memungkinkan pikiran kita ya daripada pikiran orang lain, meskipun orang lain juga ikut berpikir. Tetapi konsepnya adalah aku, keberadaan ya. Keberadaan melalui akal pikiran kita. Kemudian filsafat Descartes ini lebih cenderung pada subjektivisme dan cenderung menganggap materi sebagai sesuatu yang hanya bisa diketahui dengan cara menarik kesimpulan dari apa yang diketahui oleh pikiran kita. Nah, itu. Kemudian Descartes juga membahas tentang konsep pertalian jiwa dan tubuh. Nah, ini yang paling penting dikaji dalam filsafat manusia, yaitu substansi, atribut, dan modus ya. Ya, modusnya bukan modus ada maunya, bukan. Nah, yang pertama adalah substansi. Jadi substansi itu berkaitan dengan kita tidak memerlukan sesuatu yang lain untuk berada. Kita tidak memerlukan hal yang lain untuk ada itu, untuk keberadaan itu. Karena substansi yang dipikirkan itu sejatinya adalah hanya satu, yaitu siapa? Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi segala sesuatu yang lain hanya dapat dipikirkan sebagai berada, sebagai adanya itu karena apa? Karena pertolongan Allah. Nah, ini konsepnya Descartes itu seperti itu. Jadi dari berpikir, saya berpikir, kemudian alam ini diciptakan oleh siapa? Oh, berarti ada sesuatu yang menciptakan. Siapa itu? Tuhan misalnya. Nah, itu. Jadi mengedepankan proses logika berpikir sehingga disebut sebagai bapak rasionalisme. Nah, itu. Kebetulan eranya adalah pada era filsafat tonggak filsafat modern ya, seperti itu. Jadi substansi itu berkaitan dengan keberadaan sesuatu, tetapi sesuatu tersebut tidak memerlukan pertolongan atau bantuan apapun dan siapapun atas keberadaannya. Dan yang termasuk substansi di sini adalah Allah, karena Allah merupakan zat yang tidak memerlukan pertolongan apapun, ya kan, berdiri sendiri, ya kan. Makanya ada dulu kalimat Gus Dur, pernyataan Gus Dur yang terkenal, Tuhan itu tidak perlu dibela. Itu betul. Karena apa? Karena Tuhan itu udah maha segalanya, ya kan? Udah maha melihat, maha memberikan pertolongan, maha kaya. Nah, ini maksudnya adalah di sini, zat yang tidak memerlukan pertolongan apapun. Gitu. Kemudian berkaitan dengan atribut ya. Atribut di sini adalah merupakan sifat asasi. Jadi maksudnya adalah substansi itu memiliki sifat asasinya sendiri yang menentukan hakikat, kedalaman, sesuatu yang sangat dalam sekali. Hakikat dari substansi itu sendiri.
Makanya sifat asasi ini mutlak perlu dan tidak perlu ditiadakan, harus ada. Sifat asi ini hanya diandaikan oleh segala sifat yang lain. Seperti itu. Kemudian modus. Modus ini berkaitan dengan segala sifat substansi yang tidak perlu mutlak, tidak mutlak perlu ada, dan yang dapat berubah. Jadi segala substansi memiliki sebagai atribut atau sifat asasi yaitu keluasan. Artinya berhubungan dengan konsep yang sangat luas sekali, expand ya, luas, dan memiliki sebagai modus atau modi yaitu bentuk dan besarnya yang lahiriah serta gerak dan perhentiannya. Ini maksudnya. Jadi dengan demikian segala benda tidak memiliki ketentuan yang kualitatif. Artinya bukan kualitasnya saja yang dilihat, tetapi menunjukkan seluruh realitas bendawi yang dihitungkan ke kuantitas atau bilangan. Jadi memang melihat mutu suatu benda, objek, misalkan kita membeli suatu produk di salah satu situs online ya, belanja online. Kita tentu melihat kualitasnya bagus enggak, barangnya bagus enggak, layak enggak, awet enggak. Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan realitas bendawi yang dimasukkan dalam konteks kuantitas atau bilangan, yaitu apa? Ya misalnya perhitungannya ya gitu. Saling berkaitan. Kemudian Descartes juga membahas tentang ya modus tadi yang terakhir ya.